Lambang Pancasila digambarkan sebagai burung Garuda emas yang mengenakan kalung perisai dengan 5 simbol di dalamnya. Simbol-simbol tersebut adalah salah satu dari kelima sila di Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan, dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila. Pancasila berlambang burung Garuda, yakni jenis burung yang terkenal dalam mitologi kuno sejarah Nusantara. Garuda dijadikan sebagai lambang negara sebagai simbol bahwa Indonesia adalah bangsa besar dan kuat. Pada burung Garuda terdapat bulu berwarna emas yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Paruh, sayap, ekor, hingga cakar burung Garuda Pancasila diartikan sebagai simbol kekuatan dan pembangunan. Jumlah bulu burung Garuda pun dijadikan lambang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di bagian sayap sejumlah 17 yang tanggal kemerdekaan RI, yaitu 17 Agustus. Lalu pada ekor terdapat 8 bulu yang artinya bulan Agustus. Kemudian bulu di bagian bawah perisai pangkal ekor terdapat 19 bulu, sedangkan pada leher terdapat 45 bulu yang berarti tahun kemerdekaan RI, yakni 1945. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, terbentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Soekarno juga mengatakan dan mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, namun Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Oleh karena itu ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila pada era kemerdekaan pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI. Soekarno, Hatta, dan Rajiman sebagai ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam. Dikabarkan pasukan Jepang telah menyerah di kapal USS Missouri. Pada dini hari 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk merealisasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Terdapat 3 periode soal penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Periode pertama yaitu 1945 hingga 1950. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila, mulai dari upaya-upaya penggantian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia hingga munculnya berbagai pemberontakan. Periode kedua terjadi pada 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal. Dan yang terakhir periode 1956 hingga 1965. Pada periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Pada era Orde Baru, dapat dikatakan bahwa situasi pemerintah yang paling stabil. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Pada era Orde Baru, stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, dan Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Visi Orde Baru pada saat itu ialah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada era reformasi, Pancasila kini terlihat tidak mempunyai peran yang penting untuk mempengaruhi dan menuntun masyarakatnya. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu.
elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Seiring berjalannya waktu, hingga kini demokrasi di Indonesia masih juga diwarnai dengan politisasi uang, sehingga percuma ada demokrasi. Demokrasi sudah hampir mati, kurangnya juga penamaan nilai-nilai Pancasila dalam diri anak sehingga tidak ada rasa cinta pada tanah air.